Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada satu pertanyaan, Rasulullah bersama kita apa enggak? Ada satu pertanyaan, Rasulullah bersama kita apa enggak? Bersama kita. Asal kita bersama Rasulullah. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu umatku, wafatku pun baik untuk kamu umatku. Jadi hakikatnya Rasulullah itu bersama kita, asal kita bersama Rasulullah. Rasulullah hidup bersama kita, asal kita bisa mewujudkan Rasulullah di hati kita. Maaf, ngomong syafaat juga para hadirin. Orang kadang-kadang ngertinya yang namanya syafaat itu nanti hari kiamat ya. Syafaat itu bisa wujud dalam kehidupan kita. Mungkin satu saat kita lagi kepepet, kita ada problem, Rasulullah bisa mendatangkan syafaat. Di dunia, saya teringat kisahnya Al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu sezaman dengan Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti kita sudah kenal semua. Imam As-Sakhawi punya beberapa kitab hadis juga Imam As-Sakhawi. Namanya hampir sama dengan ini, Al-Qudwatul Hasanah fil ahadis al-masyhur bil alsinah. Ya, itu tulisannya Al-Imam As-Sakhawi. Hadis-hadis yang masyhur padahal itu bukan hadis, itu dikumpulkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi satu saat ini saya ingin menceritakan, kalau kita wujudkan Rasulullah pada kehidupan kita, Rasulullah akan bersama kita. Saya akan menceritakan satu kejadian nyata yang cerita Imam Sakhawi, tidak mungkin bohong. Dan ada riwayat lain, saya melihat di kitab lain ada riwayat lain, tapi saya yang hafal dari guru-guru saya ini Al-Imam As-Sakhawi melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, Imam Sakhawi sampai di Mekah melihat ada seorang pemuda yang begitu bersih ya. Pemuda itu sendirian, diamati oleh Imam Sakhawi, tidak ada yang dibaca dalam seluruh manasik haji kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Ketika dia tawaf bacanya sholawat, sebab ibadah haji itu ibadah yang tidak ada bacaan. Lebih banyak bacaan sholat daripada bacaan haji. Haji yang wajib baca niat saja. Iya. Ketika tawaf baca sholawat, ketika sa'i baca sholawat, ditunggu oleh Imam Sakhawi, diikuti. Ketika wukuf di Arafah bacanya sholawat, ketika di Masy'arul Haram bacanya sholawat, ketika di Mina bacanya sholawat, terus sholawat, tidak ada yang dibaca kecuali sholawat. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu pemuda ini diikuti terus oleh Imam Sakhawi. Pemuda ini tidak merasakan diikuti ya, mau pulang dipegang sama Imam Sakhawi. Pemuda ini tidak tahu bahwa ini ulama besar. Imam Sakhawi mengatakan, hai pemuda, aku melihat kamu kok lain sendiri. Dari mulai aku datang di Mekah sampai kamu sekarang mau pulang kok hanya sholawat yang dibaca. Kata pemuda ini, sebetulnya ini rahasia, tapi karena bapak sudah ngikuti saya terus, saya ingin cerita. Saya ini dari Khurasan, kawasan Uni Soviet, orangnya putih-putih. Saya ini haji bersama ayah saya, naik onta dengan perbekalan yang lengkap. Ketika memasuki padang pasir, hanya saya dan ayah saya dan onta. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari sana sini, ayahku sakit, diobati tambah parah sakit sampai meninggal. Kita bayangkan, ayah kita meninggal di rumah aja kita sedih, apalagi hanya berdua di tengah-tengah padang pasir, ayahnya meninggal. Menangis, ya Allah, ini musibah apa ya Allah? Diletakkan di tanah ayahnya yang begitu putih ya, karena orang kaya, minyak wanginya begitu harum ya. Tiba-tiba ketika anak ini sedang menghadap orang tuanya menangis,
ayahnya itu berubah wajahnya, yang putih menjadi hitam, yang halus menjadi kasar, yang wangi menjadi busuk. Nangis lagi ini anak. Ya Allah, musibah apa ini ya Allah? Nangis. Di tengah-tengah tangisannya karena capek tertidur. Di dalam tidurnya melihat datang seorang sosok yang begitu bercahaya, harum, ya, datang dengan tangannya yang mulia mengusap wajah ayahnya. Yang hitam menjadi putih, yang kasar menjadi halus, yang busuk menjadi wangi. Diambil tangan yang mulia ini oleh anak itu, dicium. Antum siapa? Menolong ayahku. Kata yang datang, kamu belum tahu, belum kenal aku, belum. Aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dipeluk, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih. Ketika sedang mengatakan terima kasih, bangun dari tidurnya. Dilihat ayahnya sudah putih lagi, sudah bersih lagi, sudah halus lagi, dan harumnya dicium pipinya seperti harum ketika mencium tangannya Rasulullah. Kata Rasulullah, terima kasih. Rasulullah mengatakan, iya, ayahmu itu banyak maksiat, sehingga di dunia sudah dirubah oleh Allah. Tapi ayahmu tidak pernah lepas dari sholawat kepadaku. Tidak pernah lepas dari sholawat kepadaku. Walaupun ahli maksiat, tidak pernah lepas dari sholawat kepadaku. Maka di dunia aku datang, berarti di dunia sudah ada apa? Syafaat. Di dunia sudah ada syafaat. Berapa banyak sih problem-problem kita disingkirkan oleh Allah, tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Maka perbanyak sholawat. Tapi saya kadang-kadang sama orang-orang awam mau cerita ini takut. Barangkali yang penting maksiat lah. Ya, tidak apa-apa, yang penting banyak sholawat. Ya, sekarang ini para hadirin, tidak usah maksiat, sudah maksiat. 250 tahun yang lalu, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an mengatakan, "I'lamu anna dzunuba fi akhir zaman tanzilu kalmatul ghazir." I'lamu anna dzunuba fi akhir zaman tanzilu kalmatul ghazir. Ketahuilah, ini 250 tahun yang lalu, bahwa dosa di akhir zaman itu turunnya seperti hujan yang deras. La ahada an yanfasil. Hampir-hampir tidak bisa orang lepas dari dosa di zaman akhir. Maaf para hadirin ya. Satu contoh, ini tempat paling mulia kan masjid ya. Ada orang habis iktikaf, habis baca Quran, habis zikir di sini, terus nongkrong di situ ngadep jalanan. Di jalanan ada lewat wanita yang nggak pakai jilbab, pakainya celana pendek, pakai sepeda motor, ya, habis iktikaf ini di masjid, habis baca Quran, keluar dari masjid, lihatnya itu, nggak lihat tapi terlihat, kena cipratannya. Katanya Syekh Ahmad Tijani, nggak bisa. Fa'akfiru min mukaffiratid dzunub. Beliau mengatakan, maka paling selamat manusia hidup di alam dunia di zaman akhir ya. Yang paling selamat orang yang melakukan perbuatan penghapus dosa. Wa akadu dzalik as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menjadi andalan kita adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi sholawat fatih. Apalagi sholawat fatih. Kapan-kapan kita cerita sholawat fatih, ini panjang lagi. Yang penting sholawat secara umum, ya. Jadi paling jadi andalan untuk umat Islam di zaman akhir. Tidak usah maksiat, sudah maksiat. Tidak usah maksiat, sudah maksiat. Saya kalau mau ngaji naik mobil di depan saya orang yang buka aurat, gimana? Sudah nundukkan kepala, gini lagi masih ada. Kita tidak lihat tapi terlihat. Itu sudah kena cipratannya. Inilah wujudkan uswah kita, Nabi kita Muhammad SAW.